Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Mbak Rania. Hari ini seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah rumah tangga yang penuh haru dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Pria TKI Indonesia menjadi sultan, jadi supir pribadi orang kaya dan disuruh menikahi ketiga anak perawannya. Langkah kaki Agus menyusuri pematang sawah itu terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena pikirannya sesak. Matahari sudah hampir tenggelam. Cahayanya menyapu pucuk-pucuk padi yang mulai menguning, menyilaukan mata. Namun Agus tidak peduli. Di bahunya tergantung karung berisi sisa gabah yang baru saja ia bantu jemur bersama Pak Dirman, tetangga sebelah rumah. Bayarannya? Sebungkus nasi dan secangkir kopi pahit. Agus menarik napas panjang. Hari ini sama seperti kemarin. Sama seperti seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun lalu. Hidupnya stagnan. Setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut 2 tahun lalu, ia tidak pernah mendapatkan pekerjaan tetap lagi. Hanya kerja serabutan, jadi buruh angkut saat musim panen, atau ikut gali lubang septic tank jika ada yang butuh. Tidak ada yang bisa ia banggakan dari hidupnya. Namun ia tidak pernah berhenti berusaha. Rumah Agus berdiri di ujung gang sempit, berdinding papan, beratap seng berkarat, dengan lantai semen yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Di teras, ibunya duduk menyulam tas rajut yang pesanan dari koperasi desa. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk beli beras 2 hari. Di dalam rumah, adiknya, Dinda, tengah mengerjakan PR di bawah sinar lampu teplok karena listrik di rumah mereka sudah diputus 3 bulan lalu. "Gus, udah makan belum, Nak?" Suara lirih ibunya menyambut, lembut tapi terdengar lelah. Agus tersenyum tipis. "Udah, Bu. Dikasih nasi bungkus sama Pak Dirman tadi." Ibunya mengangguk pelan. Jemari tuanya tetap sibuk merajut benang. Namun Agus tahu, perempuan itu tidak makan siang tadi. Ia hanya pura-pura kenyang agar nasi sisa bisa diberikan pada Dinda. Dan hari ini, ia mungkin akan melakukan hal yang sama lagi. Di kamarnya yang sempit, Agus merebahkan tubuh. Atap kamar bolong di beberapa tempat, sehingga kalau hujan deras air akan menetes tepat ke atas bantal. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan kenyataan. Tapi suara tangisan lirih ibunya dari ruang tamu menembus dinding tipis kamarnya. Ia tahu ibunya sedang berdoa, memohon kepada Tuhan agar anak-anaknya tidak menyerah, dan agar ada keajaiban datang untuk mereka. Pagi berikutnya, Agus bangun lebih awal. Ia menyempatkan diri membantu ibunya mengambil air dari sumur umum, karena pompa rumah mereka rusak. Setelah itu, ia mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang hitam yang warnanya mulai pudar. Ia bersiap untuk kembali mencari pekerjaan. Bukan hal baru. Ia sudah melamar ke puluhan tempat, tapi belum ada satupun yang memberi kabar. Usianya yang hampir kepala 3 menjadi salah satu kendala. Perusahaan lebih suka anak muda, katanya. Sepanjang hari ia berkeliling kota kecamatan. Panas menyengat, debu menempel di wajah dan kerah bajunya. Ia masuk ke toko bangunan, rumah makan, bengkel, bahkan minimarket. Semuanya menolak dengan alasan yang hampir sama. "Maaf, lagi nggak butuh orang." Beberapa bahkan tidak membiarkan ia menyelesaikan kalimat. Menjelang sore, Agus duduk di bawah pohon randu besar di tepi jalan. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Di tangannya tergenggam brosur lowongan kerja sebagai TKI. Brosur yang sudah ia simpan diam-diam sejak 2 minggu lalu. Selama ini ia ragu, takut, dan merasa tidak layak. Tapi sekarang, saat harapan di negeri sendiri seperti menghilang, satu-satunya jalan keluar hanyalah pergi. Ia tahu, keputusan itu bukan perkara mudah. Tapi ia tak bisa terus melihat ibunya menangis dalam diam dan adiknya belajar dengan perut kosong. Malam itu, Agus memberanikan diri membicarakan hal itu kepada ibunya. Di ruang tamu yang sempit dan gelap, dengan suara tertahan ia berkata, "Bu, kalau Agus kerja ke luar negeri gimana?" Ibunya terdiam. Tangan tuanya berhenti merajut. Dinda menoleh dari kasur tipisnya di pojok ruangan. "Kerja ke luar negeri?" lirih ibunya. "Iya, Bu. Agus udah cek. Ada lowongan resmi, legal. Lewahi. Ke Timur Tengah. Jadi cleaning service di rumah majikan. Gajinya lumayan, Bu. Bisa kirim uang tiap bulan." Ibunya menunduk.
Ada air mata yang jatuh membasahi pipi keriputnya. Kamu yakin, Gus? Tinggal jauh dari ibu? Tinggalin Dinda? Agus mengangguk. Justru karena ibu dan Dinda, Agus harus pergi. Di sini Agus nggak bisa berbuat apa-apa. Kita terus kekurangan, Bu. Agus udah coba kerja apapun, tapi tetap nggak cukup. Kalau Agus kerja di sana, kita bisa bayar listrik, bisa makan 3 kali sehari. Dinda bisa lanjut sekolah. Suasana hening. Dinda perlahan mendekat dan memeluk kakaknya. Mas Agus, aku nggak mau Mas pergi. Agus memeluk adiknya erat. Mas juga nggak mau, Din. Tapi ini jalan satu-satunya. Malam itu mereka bertiga menangis dalam pelukan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan beratnya keputusan itu. Tapi kadang, hidup memaksa seseorang memilih jalan yang paling menyakitkan demi orang-orang yang ia cintai. 2 minggu berikutnya diisi dengan proses administrasi dan pelatihan dari pihak penyalur. Agus mendapat pelatihan singkat tentang bahasa, etika kerja, dan aturan-aturan di negara tujuan. Semua terasa asing, tapi ia menyerapnya dengan sungguh-sungguh. Di asrama pelatihan, ia bertemu banyak calon TKI lain. Ada yang masih remaja, ada pula yang sudah berumur. Masing-masing punya alasan yang tak kalah menyedihkan. Ada yang ingin menyekolahkan anak, ada yang terpaksa menggantikan suami yang kabur, ada yang terbelit utang. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Subuh, Agus pamit dari rumah. Ibunya mengenakan kerudung terbaiknya, meski sudah lusuh. Dinda membawa ransel kecil berisi bekal nasi dan telur dadar. Di depan rumah, tetangga datang satu persatu mengantar. Mereka menyalami Agus, sebagian menyemangati, sebagian hanya diam menatap dengan mata sembab. Di dalam mobil travel yang mengantarnya ke bandara, Agus terus memandangi wajah ibunya lewat kaca jendela. Semakin jauh mobil melaju, semakin samar wajah itu. Namun bayangannya terus melekat di benaknya. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan sukses dan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Perjalanan ke luar negeri bukan hal mudah. Setelah menempuh lebih dari 12 jam penerbangan dan transit di beberapa negara, Agus akhirnya tiba di negara tujuan. Udara kering dan panas menyambutnya. Ia ditempatkan di rumah mewah di pinggir kota Dubai, milik seorang pengusaha besar bernama Tuan Mahir. Rumah itu seperti istana. Dindingnya marmer putih, halaman luas dengan taman dan kolam renang, serta puluhan pelayan. Agus ditempatkan di kamar kecil dekat dapur bersama 2 TKI lain. Pekerjaannya membersihkan taman dan membantu merawat kendaraan majikan. Awalnya ia canggung, tapi sikap sopan dan kerjanya yang teliti membuat para supervisor menyukainya. Setiap malam, Agus menulis surat kepada ibunya, menceritakan hari-harinya. Ia belum bisa mengirim uang karena gaji pertama masih sebulan lagi. Tapi dalam surat itu, ia meyakinkan ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia makan cukup, tidur cukup, dan aman. Satu malam, setelah lelah bekerja, Agus duduk di bangku taman belakang. Ia memandangi langit yang bertabur bintang, mengingat kampung halamannya. Hatinya rindu, tapi ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya muncul dari balik cakrawala gurun, Agus sudah terjaga. Udara pagi di kota tempatnya bekerja bukan udara sejuk seperti di kampungnya. Udara di sini kering, membuat kulit cepat retak bila tak terbiasa. Tapi Agus tidak mengeluh. Ia tahu dirinya di tanah orang, menjadi bagian dari kelompok yang tak terlihat. Hanya dituntut untuk bekerja sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan kalau bisa, jangan banyak bicara. Pekerjaannya masih seputar membersihkan taman, menyapu pelataran, mencuci mobil-mobil mewah milik Tuan Mahir, Rolls-Royce, Bugatti, hingga SUV mewah buatan Eropa. Agus juga sesekali disuruh mengelap perabotan besar di ruang tengah yang jarang sekali dipakai. Namun meski hanya pekerjaan kasar, ia melakukannya dengan tekun dan hati-hati. Itu sebabnya para pengurus rumah tangga sering memujinya diam-diam. Salah satu pengurus rumah itu, seorang wanita setengah baya bernama Madam Sreen, berkebangsaan India, tampaknya memperhatikan Agus sejak awal. Ia sering mempercayakan pekerjaan penting pada Agus. Ketika pekerja lain dibiarkan mengerjakan hal remeh seperti menyiram bunga atau mencuci piring, Agus diberi tugas untuk membersihkan ruang kantor pribadi Tuan Mahir atau mengawasi mobil di garasi. Mungkin karena Agus selalu menyapa dengan sopan,
tidak pernah main-main saat bekerja, dan tidak pernah mencuri waktu. Satu sore, setelah selesai mencuci mobil dan sedang mengelap velg mobil Bentley, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari ujung garasi. Seorang perempuan muda berjalan menghampiri, mengenakan gaun panjang pastel dan kacamata hitam besar. Rambutnya terurai, sepatu haknya berdetak cepat di lantai marmer. Agus buru-buru berdiri tegak dan menunduk sopan. Perempuan itu membuka kacamatanya perlahan. "Kamu yang dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris. "Iya, Madam," jawab Agus, lidahnya kaku tapi jelas. Perempuan itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Namaku Dahlia. Aku putri kedua Tuan Mahir." Agus terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk lagi, menjaga sikap. Perempuan itu lalu berbalik dan masuk ke dalam Bentley. "Aku mau pergi ke studio, antar aku," katanya ringan. Agus terkejut. "Maaf, Madam, saya hanya petugas kebersihan. Saya tidak pegang kunci mobil, dan saya..." "Madam Sreen yang menyuruhmu menggantikan supirku minggu ini. Dia sakit. Kau bisa menyetir, kan?" Dahlia menoleh sekilas. Agus tergagap. Bisa, Madam. Tapi saya belum tahu rute ke studio." "Ada GPS," katanya singkat. Dalam beberapa menit, Agus sudah duduk di kursi sopir, tubuhnya kaku dan tegang. Ini pertama kalinya ia menyentuh mobil mewah seharga miliaran rupiah dengan tangannya sendiri, apalagi mengendarainya. Jalanan kota itu bersih, lebar, dan penuh aturan. Agus mengemudi sangat hati-hati. Berkali-kali ia mencuri pandang lewat spion, memastikan wajah perempuan di belakang tidak tampak jengkel. Namun selama perjalanan, Dahlia justru memandanginya lewat kaca tengah. Wajahnya serius, tapi tidak menunjukkan amarah. "Kamu sopir baru?" tanyanya lagi. "Bukan, Madam. Saya pekerja taman, cuma disuruh sementara." Dahlia tidak menanggapi. Ia menoleh keluar jendela. "Kamu beda dari pekerja lain di rumah itu. Biasanya mereka menunduk terus seperti takut hantu. Kamu tidak." Agus hanya diam. Tidak tahu apakah kalimat itu pujian atau sindiran. Ia memfokuskan diri ke jalan. Sekitar 20 menit kemudian mereka sampai di studio yang dimaksud. Gedung besar dengan banyak mobil mewah di halamannya. Begitu Dahlia turun dari mobil, sekelompok pria berbaju rapi menyambutnya. Salah satu dari mereka adalah fotografer terkenal yang Agus pernah lihat di televisi hotel saat membantu membersihkan kamar tamu. "Ambil aku jam 6, kata Dahlia cepat, sebelum menghilang masuk ke dalam gedung. Agus duduk di dalam mobil itu selama berjam-jam, menunggu. Ia membuka GPS, mencatat rute, dan mencoba menghafal jalur. Saat senja mulai turun, ia kembali menjemput Dahlia yang keluar sambil mengenakan pakaian berbeda dan wajah full make-up. Di perjalanan pulang, Dahlia tiba-tiba membuka percakapan. "Namamu siapa tadi?" "Agus, Madam." "Umurmu?" 29, Madam." "Keluarga di Indonesia?" "Ada. Ibu dan adik. Ayah saya sudah meninggal." Dahlia tidak menanggapi, hanya mengangguk pelan. Setelah itu suasana hening lagi. Tapi dalam hati Agus mulai merasa janggal. Perempuan itu, anak majikan, berbicara terlalu santai padanya. Mungkin karena ia sedang bosan. Atau karena ia sudah terlalu lama dikelilingi pelayan yang takut berkata jujur. Hari-hari berikutnya Agus terus ditugaskan menjadi sopir sementara. Ia mengantar Dahlia ke berbagai tempat, studio, pusat kebugaran, restoran, dan sekali waktu ke butik mewah tempat ia memilih gaun. Setiap kali, Agus menjaga sikap. Ia tetap sopan, tidak banyak bicara kecuali jika ditanya. Namun kedekatan itu tampaknya tidak luput dari perhatian Madam Sreen. Suatu malam, usai makan malam, ia memanggil Agus ke ruang belakang tempat para pelayan biasa berkumpul. "Kamu sopir, bukan teman putri majikan. Jaga jarak, Agus," katanya tegas, menatap langsung ke mata Agus. Agus tersentak. Ia buru-buru menunduk. "Saya paham, Madam. Saya tidak pernah melampaui batas." Madam Sreen mendengus. Putri Tuan Mahir itu keras kepala. Dia bisa membuat siapapun terlihat salah. "Jadi, kau harus lebih hati-hati." Agus mengangguk lagi.
Malam itu ia tidak bisa tidur. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Ia tidak pernah bermaksud macam-macam. Tapi tatapan Dahlia, sapaan lembutnya, senyumnya yang mulai muncul di setiap akhir percakapan, semuanya terasa seperti sinyal. Agus takut salah menafsirkan. Ia hanya pekerja. Tidak pantas berharap lebih. Namun takdir sepertinya mulai bermain dengan cara yang tidak biasa. Suatu malam, saat Agus baru saja selesai memarkir mobil di garasi, alarm rumah mendadak berbunyi nyaring. Agus berlari ke arah suara. Ternyata pintu belakang terbuka. Seorang pria bersenjata terekam di CCTV masuk dari pagar belakang, menyelinap ke dalam rumah utama. Para penjaga sudah turun tangan. Tapi di tengah kekacauan itu, suara teriakan menggema dari lantai atas. Dahlia A. Tanpa berpikir panjang, Agus langsung berlari menaiki tangga. Tubuhnya melewati para petugas keamanan yang panik dan kewalahan. Di koridor lantai 2, pintu kamar Dahlia terbuka. Seorang pria bertopeng menarik pergelangan tangan Dahlia dan mengacungkan pisau ke arah lehernya. "Jangan dekat. Aku bunuh dia." Agus berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Dahlia. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Ia mencoba mengalihkan perhatian pria itu. "Kau mau uang? Aku tahu di mana berangkasnya." "Diam!" teriak si perampok. Namun pada saat ia menoleh sedikit, Agus menyerbu dengan cepat. Mereka bergulat. Pisau itu hampir saja menyayat lehernya. Namun Agus berhasil menekuk pergelangan pria itu dan menjatuhkannya ke lantai. Para penjaga datang menyusul dan menangkap pria bertopeng itu. Dahlia terduduk lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Agus menoleh, darah mengucur dari lengan kirinya. Tapi yang ia lihat hanya satu. Dahlia menangis, dan di matanya, ada rasa yang berbeda. Darah masih mengucur dari lengan kirinya ketika Agus duduk di ruang kecil belakang dapur, ditemani dua pembantu lain yang sedang menahan napas melihat luka terbuka di lengannya. Tapi ia tidak mengeluh. Yang terpenting baginya adalah Dahlia selamat. Madam Sreen masuk beberapa menit kemudian, ekspresinya tidak bisa dibaca. Ia tidak langsung bicara. Hanya berdiri memandangi Agus yang sedang dibalut lukanya oleh seorang pembantu laki-laki. "Lain kali, jangan bertindak bodoh," katanya akhirnya. Agus menunduk. "Saya tidak bisa diam melihat putri majikan terancam." Madam Sreen hanya mendesah panjang. "Tapi kamu juga pekerja. Kalau kamu mati tadi, siapa yang peduli?" Agus diam. Ia tahu maksudnya. Nyawa seorang pekerja rendahan takkan dicatat dalam sejarah rumah besar seperti itu. Tapi ia tak menyesal. Dahlia selamat, dan itu sudah cukup. Yang tidak ia duga, keesokan paginya, seorang penjaga mendatanginya di kamar kecil tempat ia biasa tidur bersama dua pekerja lainnya. "Tuan Mahir ingin bertemu," katanya singkat. Agus menelan ludah. Belum pernah sekalipun ia dipanggil langsung oleh Tuan Mahir. Selama ini, ia hanya melihatnya dari kejauhan, berjalan cepat, berbicara tegas, dan selalu mengenakan jas gelap. Pria itu bukan hanya majikan, ia raja kecil di rumah itu. Satu kata darinya bisa menentukan nasib siapa saja. Di ruang kerja berkarpet tebal, Tuan Mahir duduk di balik meja besar dari kayu mahoni. Dinding sekitarnya penuh dengan foto-foto bersama tokoh penting dunia. Ia menatap Agus dengan tatapan dingin yang sulit diterjemahkan. "Kamu yang menyelamatkan putriku semalam?" tanyanya pelan tapi tajam. Agus mengangguk. "Ya, Tuan." "Siapa namamu?" "Agus, Tuan." "Dari Indonesia?" "Ya." Tuan Mahir menatapnya dalam-dalam. Lalu berdiri, berjalan mendekati jendela. "Aku sudah hidup lama di dunia bisnis. Aku tahu mana orang yang tulus, mana yang licik. Dan aku tahu kamu bukan orang biasa." Ia menoleh. "Kenapa kamu membantu Dahlia sampai mengorbankan nyawamu sendiri?" Agus menunduk, mencari kata. "Karena saya bekerja di rumah ini. Sudah jadi kewajiban saya untuk menjaga semuanya." "Kamu tidak takut mati?" "Saya takut. Tapi saya lebih takut kalau saya diam dan menyesal seumur hidup." Tuan Mahir tertawa kecil, tapi tidak mengejek. Ia kembali duduk dan mengetuk meja. "Aku butuh orang sepertimu." Agus menahan napas. "Mulai hari ini, kamu jadi sopir pribadi keluarga."
Kamu tidak akan kerja kebun lagi. Gajimu naik 3 kali lipat. Agus membelalak, bingung harus merasa apa. Tapi Tuan, saya tidak perlu banyak bicara. Keputusan sudah dibuat. Dan kamu juga akan mulai ikut pelatihan dari pengawal pribadi. Aku ingin kamu jadi lebih dari sekadar sopir. Agus benar-benar tidak percaya. Dunia seperti membalik seketika. Belum seminggu ia menahan luka, kini ia diangkat menjadi sopir utama keluarga. Bahkan mulai dianggap bagian penting dari sistem keamanan pribadi rumah itu. Sejak hari itu, hidup Agus berubah drastis. Ia tidak lagi tinggal di kamar sempit bersama para pembantu. Ia dipindahkan ke ruangan sendiri di sisi barat rumah, dengan AC dan kamar mandi dalam. Ia diberi seragam baru, dilatih teknik mengemudi evasif, dikenalkan pada sistem keamanan digital rumah, dan diminta ikut briefing pengamanan rutin bersama tim keamanan Tuan Mahir. Namun perubahan terbesar bukanlah di fasilitas, tapi di pandangan orang-orang. Madam Sreen kini lebih berhati-hati jika bicara padanya. Para pembantu lain mulai memanggilnya Pak Agus, bukan sekadar Agus. Beberapa bahkan mulai terlihat kikuk saat berpapasan. Dan yang paling mengejutkan, Dahlia kini memperlakukannya seperti teman lama. Ia mulai memanggil namanya tanpa embel-embel formal. Ia suka mengajak Agus berbincang setelah perjalanan panjang. Di dalam mobil, mereka sering berbicara tentang hal-hal remeh. Makanan favorit, cuaca di Indonesia, lagu-lagu lawas. Sampai suatu malam, saat mereka pulang dari pesta amal yang diadakan keluarga konglomerat lain, Dahlia tiba-tiba berkata, "Kamu tahu? Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu." Agus terdiam, kaget. "Aku tidak tahu kenapa. Tapi matamu, waktu kamu melindungiku, ada sesuatu di sana. Bukan rasa takut, tapi rasa ingin menyelamatkan. Seolah hidupku penting buat kamu." Agus menunduk. Suaranya pelan. "Karena memang penting." Dahlia menoleh padanya. Malam itu, di tengah jalan yang mulai sepi, tatapan mereka bertemu di cermin spion. Sesuatu menggantung di udara. Tidak diucapkan, tapi jelas terasa. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Namun diam-diam. Tak seorang pun boleh tahu. Terutama tidak dengan ayahnya, Tuan Mahir, yang meski pernah memberi kepercayaan pada Agus, tetaplah seorang bangsawan tinggi dengan ego setinggi langit. Agus tahu posisinya. Ia tidak berani berharap terlalu jauh. Tapi saat Dahlia mulai mengirim pesan-pesan singkat di malam hari, bertanya apakah Agus sudah makan, atau sekadar mengirimkan foto langit malam dari balkon kamarnya, Agus merasa dirinya perlahan tenggelam. Namun langit tidak selamanya cerah. Suatu siang, saat Agus sedang memeriksa tekanan ban kendaraan, seorang pria tinggi dengan jas mahal turun dari mobil sport yang berhenti di halaman depan. Wajahnya tampan, gaya bicaranya tenang, dan langsung menuju ruang tamu besar. "Siapa itu?" Agus bertanya pada salah satu penjaga. "Itu Khalid, anak dari mitra bisnis Tuan Mahir," katanya, calon suami Dahlia. Agus tertegun. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Beberapa hari kemudian, desas-desus itu menguat. Khalid terlihat sering datang, makan malam bersama keluarga, bahkan sekali waktu terlihat berjalan bersama Dahlia di taman belakang. Meski Dahlia selalu bersikap biasa, Agus merasa ada jarak yang mulai tumbuh. Tapi malam itu, saat Dahlia minta diantar sendirian ke bukit kecil di luar kota untuk melihat bintang, ia menangis dalam mobil. "Ayahku memaksaku bertunangan dengan Khalid," katanya sambil menahan isak. Agus menggenggam erat setir. Tak mampu bicara. "Aku tidak mencintainya, Agus. Aku bahkan muak dengannya. Tapi ayah tidak peduli." Agus menatapnya lewat kaca tengah. "Kamu tidak sendiri, Dahlia. Aku di sini." Dahlia menoleh. Tangisnya mereda sedikit. Tapi matanya merah. "Kalau aku lari, kamu mau ikut?" Pertanyaan itu menghujam dada Agus. Ia tahu itu bukan lelucon. "Aku tidak bisa menjawab sekarang," katanya pelan. "Tapi aku tidak akan biarkan kamu sendirian." Malam itu, di bawah langit gelap penuh bintang, Agus menyadari satu hal. Ia bukan lagi sekadar sopir. Bukan hanya penjaga. Ia telah terikat dengan perempuan dari dunia yang berbeda. Dunia yang suatu saat mungkin akan menelannya atau menghancurkannya.
Dan sesuatu dalam hatinya berkata, badai akan datang. Keesokan paginya, suasana rumah besar itu berubah seperti dipenuhi kabut tebal. Para pelayan bicara setengah berbisik. Para penjaga berdiri lebih tegak dari biasanya. Dan Agus, dengan jas hitam sopir kebanggaannya, berdiri di sisi mobil limosin, menunggu Dahlia yang pagi itu belum juga keluar dari kamarnya. Ia menatap jam tangannya, kemudian memeriksa pesan di ponsel. Tak ada. Padahal biasanya Dahlia akan mengirim pesan singkat pagi-pagi, hanya untuk bertanya, sudah sarapan belum? Tapi pagi ini kosong. Baru setelah 1 jam menunggu, seorang pembantu wanita berlari kecil ke arahnya. Tuan Mahir meminta Anda menunggu di depan ruang kerjanya. Akan ada briefing penting. Agus hanya mengangguk, menyimpan rasa was-was di dalam dada. Ia tahu ini bukan sekadar briefing biasa. Sesuatu pasti sedang terjadi. Di dalam ruang kerja yang megah, sudah ada beberapa orang lain yang berdiri berjajar. Ada kepala keamanan, 2 asisten pribadi Tuan Mahir, dan pria tinggi yang tidak asing, Khalid. Wajahnya terlihat puas. Seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu. Tuan Mahir berdiri di depan mereka, mengenakan setelan jas kelabu. Mulai minggu depan, pertunangan Dahlia dan Khalid akan diumumkan secara resmi di acara keluarga besar. Semua keamanan ditingkatkan. Aku tidak mau ada gangguan sedikit pun. Suara itu menggema, tegas, dingin. Kepala keamanan mencatat cepat. Para asisten mengangguk. Agus berdiri diam, menahan detak jantung yang memukul keras di dadanya. Dan kamu, kata Tuan Mahir, menoleh pada Agus. Kamu tetap menjadi sopir Dahlia. Tapi ingat, kamu bukan pengawal. Jaga jarakmu. Khalid menatap Agus dengan senyum tipis penuh sindiran. Agus hanya menunduk. Tidak ada ruang untuk membantah. Ia hanya seorang sopir. Setelah semua orang bubar, Khalid menghampirinya. Kau tampaknya sangat dekat dengan Dahlia, ya? Agus tidak menjawab. Kalau kau tahu yang terbaik, kau akan tahu kapan harus mundur, lanjut Khalid. Darah kami beda, level kami beda. Jangan mimpi terlalu tinggi. Setelah itu Khalid pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan ejekan halus yang menusuk lebih dalam daripada tamparan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti berjalan di atas bara. Dahlia mulai jarang berbicara. Ketika Agus menjemputnya, ia hanya diam, menatap keluar jendela, sementara jemarinya meremas-remas roknya sendiri. Agus tahu itu tanda kecemasan. Suatu malam, saat Agus baru selesai memarkir mobil, ia menemukan selembar kertas terselip di dashboard. Tulisan tangan halus, hanya berisi 2 kata, tolong temui aku. Balkon jam 1 malam. D. Agus menyimpan catatan itu dalam dompet, lalu menunggu hingga malam. Hatinya berkecamuk. Ia tahu, bila ketahuan naik ke balkon sayap timur tempat kamar Dahlia, ia bisa dipecat. Atau lebih buruk, diseret keluar dengan tuduhan mencemarkan nama baik keluarga. Tapi ia tetap datang. Jam 1 malam, dalam gelap yang sunyi, ia menyelinap melalui lorong dapur, menaiki tangga kecil menuju balkon yang tersembunyi oleh dahan pohon besar. Dahlia sudah di sana. Duduk memeluk lutut, mengenakan sweater panjang, wajahnya pucat dalam cahaya bulan. Agus, aku takut. Suara itu begitu lirih, seperti daun yang jatuh. Takut apa? Dahlia. Ayahku. Semuanya. Mereka mengatur hidupku seolah aku boneka. Mereka tidak pernah tanya aku ingin apa. Agus berjalan pelan, duduk di sebelahnya. Kamu bisa bicara padaku. Aku akan dengar. Dahlia menoleh, menatapnya dengan mata sembab. Kalau aku lari, kamu akan ikut. Pertanyaan itu kembali diulang. Tapi kini tidak seperti candaan. Kini seperti sumpah. Agus tidak langsung menjawab. Tapi kemudian mengangguk pelan. Ya, aku akan ikut. Kemanapun kamu pergi. Dahlia menarik napas lega, seolah satu batu besar lepas dari dadanya. Ia memejamkan mata. Aku ingin pergi dari sini. Tapi bukan lari tanpa arah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa nama besar keluargaku. Agus menoleh. Kamu punya rencana? Dahlia mengangguk pelan. Aku punya tabungan pribadi. Aku bisa sewa rumah kecil, hidup sederhana.
Aku tidak butuh kemewahan. Agus tahu, langkah seperti itu akan menjadi skandal besar. Gadis dari keluarga elit, kabur bersama seorang sopir, media akan melahapnya, membakarnya hingga tak bersisa. Tapi malam itu, keduanya berjanji dalam diam, mereka akan pergi. Namun Tuhan seolah belum mengizinkan mereka melangkah lebih jauh. 3 hari sebelum rencana pelarian mereka, Tuan Mahir jatuh sakit mendadak setelah menyantap makanan saat jamuan makan malam bisnis. Rumah besar itu langsung berubah panik. Dokter keluarga dipanggil. Penjaga ganda ditempatkan di setiap pintu. Dan tak lama setelah itu, rumor mulai beredar, Tuan Mahir diracun. Kecurigaan tertuju pada orang-orang dalam. Semua staf diperiksa. Bahkan dapur ditutup sementara. Semua karyawan diminta memberikan sampel sidik jari dan pemeriksaan darah. Agus gelisah. Ia tahu situasi ini bisa membatalkan semua rencana. Dan benar saja, Dahlia tidak muncul malam itu. Tidak ada pesan. Tidak ada catatan. Tidak ada sinyal. Keesokan harinya, saat ia mengantar Dahlia ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat, gadis itu hanya duduk diam di jok belakang. Wajahnya kaku. Bahkan tak menoleh sedikit pun. Di parkiran rumah sakit, saat Agus hendak membuka pintu untuknya, Dahlia berkata tanpa menatap, "Lupakan semua yang pernah aku bilang malam itu. Aku tak bisa. Kamu juga tak boleh." Agus membeku. "Kenapa?" "Aku tak ingin kamu mati karenaku." "Dahlia, aku kembali jadi sopir. Agus. Itu yang terbaik." Kemudian ia turun dari mobil, masuk rumah sakit, dan meninggalkan Agus dengan kebingungan dan rasa sakit yang lebih menyiksa dari luka fisik manapun. Selama 2 hari setelahnya, Agus seperti mayat hidup. Ia tetap menjalankan tugas, tetap membukakan pintu, tetap mengantar dan menjemput. Tapi jiwanya tidak ada di sana. Ia merasa ditinggalkan, dikhianati, atau mungkin dikorbankan. Namun pada malam ketiga, sebuah insiden mengubah segalanya. Saat Agus hendak menuju garasi, ia mendengar suara keras dari ruang kerja belakang. Suara kursi terjatuh. Lalu teriakan. Ia berlari. Di dalam, 2 pria tak dikenal sedang menekan kepala keamanan ke lantai. Dan di tengah ruangan, Dahlia terikat di kursi, mulutnya dilakban. Tanpa pikir panjang, Agus menyerbu masuk. Ia menghantam salah satu pria dengan kursi kayu. Tubuhnya dipukul, tapi ia tak peduli. Ia bertarung seperti binatang yang ingin melindungi induknya. Butuh 10 menit dan bantuan 2 penjaga lain, hingga akhirnya pria-pria itu berhasil ditangkap. Dahlia menangis saat dibebaskan. Dan saat ia memeluk Agus, ia berkata lirih, "Aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkan kamu." Hari itu menjadi titik balik. Tuan Mahir yang kini mulai pulih dari sakitnya, memanggil Agus ke ruang rawat VIP. "Aku sudah menyelidiki semuanya. Kamu 2 kali menyelamatkan keluargaku," katanya. Agus tidak menjawab. "Kamu tahu kenapa aku tidak marah waktu tahu kamu dekat dengan Dahlia?" Agus terperangah. "Tuan, karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak ada dalam pria lain. Kejujuran, loyalitas, keberanian." Ia menarik napas dalam. "Aku lebih percaya kamu daripada Khalid." Agus tak tahu harus berkata apa. "Aku akan beri kamu 2 pilihan, Agus. Pertama, kamu tetap jadi sopir. Aman. Gajimu tetap naik. Kedua, kamu bersiap menerima tanggung jawab lebih besar dari sekadar menjadi pekerja." Agus menatapnya, bingung. "Maksud Tuan?" Tuan Mahir tersenyum tipis. "Kamu akan segera mengerti." Dan malam itu, saat Agus kembali ke kamarnya, ia menemukan sebuah map berisi dokumen, dengan tulisan tangan di atasnya. "Selamat datang di keluarga kami. Persiapkan dirimu. Karena Dahlia bukan satu-satunya putriku." 3 hari telah berlalu sejak Agus menerima map dengan pesan tulisan tangan dari Tuan Mahir. Setiap malam ia membuka dan menutup map itu, membaca ulang kalimat di bagian atasnya, namun tetap belum mampu memahami maksud sesungguhnya. "Persiapkan dirimu, karena Dahlia bukan satu-satunya putriku." Ia tahu dari obrolan para pelayan bahwa Tuan Mahir memiliki 3 orang anak perempuan. Tapi selama ini, hanya Dahlia yang terlihat di rumah besar itu. 2 lainnya tak pernah muncul.
Bahkan tak ada foto mereka di ruang tamu atau koridor. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak peristiwa penyelamatan Dahlia, Agus diminta untuk mengenakan setelan jas hitam penuh dengan dasi dan sepatu mengkilap. Bukan seragam sopir. Perintah datang langsung dari kepala pelayan. Bapak Mahir ingin kamu hadir di ruang makan utama jam 8 tepat. Agus bingung, tetapi ia tetap mematuhi. Perasaannya bercampur aduk. Rasa bangga, cemas, dan heran membaur dalam dadanya. Begitu ia melangkah masuk ruang makan utama yang luas dengan langit-langit berukir dan lampu kristal menjuntai di atas kepala, ia menemukan meja panjang telah terisi penuh. Di ujung meja duduk Tuan Mahir, dengan senyum lebar dan tubuh yang tampak lebih segar dibandingkan saat dirawat di rumah sakit. Di sebelah kirinya duduk Dahlia, mengenakan gaun pastel sederhana, rambutnya dikuncir longgar. Namun yang membuat Agus benar-benar terpaku adalah dua sosok perempuan lain yang duduk di sisi kanan Tuan Mahir. Salah satunya berkulit cerah dengan rambut panjang sebahu, tampak elegan dan dewasa, mengenakan blazer putih tulang dan celana panjang kain. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Yang satunya lagi lebih muda, mengenakan dres polos, wajahnya manis tapi pemalu. Ia menunduk saat Agus datang. "Agus," kata Tuan Mahir, memecah keheningan. "Kenalkan, ini anak keduaku, Karina. Dan ini yang bungsu, Aluna." Karina mengangguk singkat, penuh wibawa. Aluna tersenyum malu-malu, lalu menatap piringnya. Dahlia menatap Agus dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Campuran rasa lega dan gugup. Tuan Mahir melanjutkan, "Aku sengaja menyatukan kalian hari ini. Aku ingin keluarga ini terbuka dan saling mengenal. Setelah apa yang terjadi, sudah saatnya kita berbicara jujur." Karina menyela, "Ayah mengatakan kamu bukan sekadar sopir." Agus menelan ludah. Ia belum tahu apa yang harus dikatakan. Tuan Mahir tertawa kecil. "Benar. Agus bukan hanya sopir. Dia adalah pria yang 2 kali menyelamatkan hidup keluarga kita. Tidak banyak orang yang mampu bertarung dengan nyawa dan tetap tidak meminta apa-apa setelahnya." Dahlia menatap ke arah adik-adiknya, lalu berkata, "Ayah berniat menjadikan Agus bagian dari keluarga." Karina menaikkan alisnya. "Bagian keluarga seperti apa?" Tuan Mahir menatap Karina. "Kamu dan adikmu sudah dewasa. Kalian tahu, aku sudah tak bisa menjanjikan kekuasaan atau warisan tanpa memastikan seseorang bisa menggantikan tugasku. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya. Agus telah membuktikannya." Aluna berbicara lirih. "Tapi, maksud ayah, apakah dia akan jadi suami salah satu dari kami?" Dahlia diam. Wajahnya berubah pucat. Tuan Mahir tidak langsung menjawab, lalu ia mengangguk pelan. "Itulah yang akan kita bicarakan malam ini." Kejadian hari itu memicu kekacauan kecil dalam rumah besar itu. Setelah sarapan, Karina memanggil Agus ke ruang perpustakaan pribadi. "Aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan," katanya tanpa basa-basi. "Tapi satu hal yang aku tahu, hidup keluarga ini tidak bisa diatur oleh orang yang belum pernah duduk di meja pertemuan konglomerat." Agus berdiri tegak. "Saya tidak pernah bermimpi duduk di meja itu." "Bagus. Karena kamu seharusnya tidak. Jangan salah paham dengan apa yang ayah lakukan. Iya. Terlalu cepat mempercayai orang sejak kejadian terakhir." Agus menatap Karina dalam-dalam. "Saya tidak pernah meminta kepercayaan itu. Tapi saya juga tidak akan mengkhianatinya." Karina mendengus pelan. "Kita lihat saja nanti." Sementara itu, Dahlia tampak lebih tertutup. Malam itu, ia tidak menjawab pesan Agus. Bahkan ketika Agus menunggu di taman belakang, Dahlia tidak muncul. Sebaliknya, Aluna lah yang muncul. Ia berjalan pelan, mengenakan sweater panjang dan membawa 2 cangkir teh. "Kau kedinginan?" tanyanya. Agus mengangguk sopan. "Sedikit." Mereka duduk bersama di bangku taman batu. Suasana hening. Ayah bilang, "Kau laki-laki yang kuat." Agus tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang perlu saya lakukan." Aluna menatap langit malam. "Aku tidak pernah dekat dengan siapapun selain ayah dan kakak-kakakku. Tapi waktu aku mendengar kau berkelahi di ruang kerja itu, aku menangis." Agus menoleh. "Kenapa?" "Karena selama ini aku pikir semua pria hanya bisa bicara dan bersembunyi saat bahaya datang.
Tapi kau berbeda. Agus tak bisa menjawab. Ada ketulusan dalam suara Aluna yang membuat dadanya hangat. Hari-hari berikutnya membawa ketegangan yang makin meningkat. Tuan Mahir mulai membawa Agus ke rapat-rapat bisnis kecil. Ia duduk di kursi belakang, mencatat, mendengar. Tapi perlahan, namanya mulai disebut. Agus, pria dari Indonesia. Mantan TKI yang kini menjadi tangan kanan keluarga Mahir. Media mulai mencium bau keanehan. Artikel demi artikel mulai muncul. Siapa pria misterius di balik kursi Tuan Mahir? Atau, dari sopir ke sultan, kisah Agus menguasai kepercayaan konglomerat Mahir. Dan tentu saja, keluarga pesaing tak tinggal diam. Satu malam, mobil yang ditumpangi Agus dan Karina dari rapat diserempet oleh sedan hitam misterius. Sopir Karina terluka. Agus mengambil alih kemudi, membawa mereka keluar dari kejaran, lalu membawa Karina pulang dengan wajah pucat. Malam itu, Karina berdiri di balkon kamar, melihat keluar, lalu memanggil Agus ke dalam. "Aku salah tentang kamu," katanya datar. Agus tidak menjawab. Ayah tidak salah menaruh kepercayaan. Agus menatapnya. "Saya tidak mencari validasi, Nona." Karina melangkah lebih dekat. Tapi kadang validasi datang bersamaan dengan perasaan. Agus menatapnya, mencoba membaca maksudnya. Tapi sebelum ia sempat berkata sesuatu, Karina sudah menoleh ke jendela lagi. "Aku ingin kamu tetap di sisiku, bukan sebagai sopir." Dan malam itu, Agus benar-benar tidak tidur. Pagi harinya, Aluna mendatanginya dengan wajah kalut. "Aku dengar, Kak Karina, apakah benar?" Agus menghela napas. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aluna menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tidak ingin kamu menjadi milik orang lain." Agus terdiam. Dahlia muncul dari balik tangga. Menatap mereka berdua. Wajahnya dingin. "Kalau kau tidak bisa memilih, lebih baik tinggalkan semuanya." Lalu ia berbalik pergi. Agus berdiri diam. Dunia di sekitarnya runtuh. 3 perempuan. 3 hati. Dan satu pilihan yang akan menentukan seluruh hidupnya. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Rumah besar itu disusupi lagi. Bukan oleh pencuri, tapi oleh orang dalam yang sudah lama memendam dendam. Kepala pelayan yang selama ini setia, ternyata adalah saudara tiri dari istri pertama Tuan Mahir. Ia menyusun rencana untuk menguasai aset keluarga Mahir dengan menjebak Agus dan membuatnya terlihat seperti dalang di balik kekacauan bisnis. Dan pada malam pengkhianatan itu, Tuan Mahir nyaris diracun untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, Agus tidak sendiri. Karina, Aluna, dan Dahlia bertiga turun tangan bersamanya. Mereka menyelamatkan ayah mereka. Bersama. Dan saat polisi datang dan membawa sang pengkhianat pergi, Tuan Mahir berkata dengan suara yang nyaris habis, "3 anakku dan 1 pria yang mencintai mereka dengan caranya sendiri. Mungkin, memang takdir harus seperti ini." Lalu ia menatap Agus. "Sekarang, kau yang harus memilih. Tapi ingat, pilihanmu akan mengubah sejarah keluarga ini selamanya." Dan Agus berdiri di tengah 3 perempuan itu. 3 hati. 3 harapan. 3 masa depan. Tapi hanya satu yang bisa ia genggam. Udara pagi itu terasa berat. Seakan-akan langit turut memikul beban yang menindih dada Agus. Cahaya matahari menerobos masuk dari sela-sela jendela besar ruang keluarga. Wajah-wajah di sekelilingnya tampak lesu, letih setelah malam yang menegangkan. Polisi telah pergi, membawa serta kepala pelayan yang telah lama menyimpan dendam dan mengatur konspirasi. Tuan Mahir duduk di kursi kulit tuanya dengan tubuh yang masih lemas. 3 putrinya berdiri berjejer tak jauh darinya. Di depan mereka, Agus berdiri sendiri, tak bergeming, wajahnya serius, pandangannya menatap kosong pada lantai marmer putih di bawah kakinya. "Sudah saatnya kamu menjawab," ujar Tuan Mahir lirih, suaranya parau namun jelas. "Kau tahu maksudku. Aku tak akan memaksa siapapun. Tapi keluarga ini tak bisa menunggu dalam ketidakpastian." Agus menunduk. Tenggorokannya tercekat. Bukan karena takut, tapi karena tak ingin menyakiti siapapun. Ia mengingat satu persatu momen yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dahlia, dengan keberanian dan kesendiriannya. Wanita keras kepala yang mulai membuka diri padanya.
Karina, dengan sikap dominan dan cerdas, namun diam-diam membutuhkan seseorang yang bisa menyeimbangkannya. Aluna, yang lembut dan penuh kehangatan. Satu-satunya yang bisa membuat Agus merasa damai di tengah kekacauan. Namun kini, ia diharuskan memilih. Bukan hanya soal cinta, tapi juga masa depan, posisi, dan arah hidup. Beri aku waktu, ucap Agus akhirnya, menatap Tuan Mahir dengan mata penuh beban. Tuan Mahir mengangguk pelan. Tapi ingat, waktu juga bisa menjadi musuh, Gus. Jangan menunggu sampai segalanya terlambat. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, rumah besar keluarga Mahir seperti berubah menjadi ladang sunyi. Masing-masing anak perempuan Tuan Mahir menyibukkan diri dengan caranya sendiri. Karina kembali ke kantor pusat perusahaan. Ia bahkan mengundang Agus untuk ikut dalam rapat eksekutif. Di sana, ia memperkenalkan Agus sebagai penasehat khusus keluarga. Kau punya kecerdasan jalanan yang tidak dimiliki orang kantoran, kata Karina di ruangannya setelah rapat usai. Itu lebih berharga dari gelar. Agus hanya mengangguk, tapi Karina mendekat, lebih dekat dari biasanya. Kau tahu, aku tidak suka berbagi, bisiknya. Jika kau masih belum bisa memilih, jangan datang ke kantor ini lagi. Pernyataan itu seperti pisau. Dinginnya terasa menembus sampai ke tulang. Sore harinya, Agus kembali ke rumah. Ia berpapasan dengan Aluna di dapur. Gadis itu sedang memanggang kue coklat. Wajahnya penuh tepung, matanya terlihat lelah namun tetap hangat. Coba, katanya sambil menyodorkan potongan kecil. Agus menggigitnya. Manis, lembut, dan menghangatkan hati. Aku tak pernah tahu rasanya punya seseorang untuk kubuatkan kue, kata Aluna sambil menatapnya. Kau membuatku ingin jadi lebih baik setiap hari. Agus menatapnya. Aku takut menyakitimu. Aluna menggeleng pelan. Justru aku takut kau akan memilih bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan. Agus mematung. Perkataannya seperti cermin. Ia mulai menyadari, pilihannya tidak bisa dilandasi rasa tanggung jawab semata. Harus ada cinta. Harus ada keinginan untuk hidup bersama tanpa beban. Malam itu, ia keluar ke taman, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Dahlia. Dan di sana, seolah alam semesta sudah mengatur segalanya. Dahlia sudah duduk lebih dulu, memeluk lututnya sendiri. Aku tahu, kau akan datang ke sini, katanya tanpa menoleh. Agus mendekat, duduk di sampingnya. Kau marah padaku. Dahlia menggeleng pelan. Aku marah pada diriku sendiri. Karena aku berharap terlalu banyak. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kau pertama kali memelukku saat aku ketakutan. Tapi, aku terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Agus menarik napas panjang. Aku mencintaimu, Dal. Tapi aku juga tak ingin menyakiti Karina atau Aluna. Dahlia memejamkan matanya. Air matanya jatuh. Kau harus memilih. Atau kami semua akan hancur. Hari-hari berikutnya, Agus mulai menarik diri. Ia tak lagi ikut Karina ke kantor. Tak menerima ajakan Aluna untuk membantu di dapur. Dan tak membalas pesan-pesan Dahlia. Ia menyendiri di ruang kosong di lantai 3 rumah itu. Menuliskan setiap kenangan, perasaan, dan kebimbangan dalam catatan kecil. Ia membaca ulang surat-surat ibunya, yang dulu dikirim saat ia masih menjadi TKI di Taiwan. Surat-surat itu selalu bicara tentang hidup sederhana, tentang memilih dengan hati, bukan dengan kewajiban. Hingga suatu malam, rumah itu diguncang oleh kabar besar. Tuan Mahir jatuh sakit lagi. Kali ini serius. Ia dibawa ke rumah sakit, dirawat di ruang ICU, dan dokter menyatakan kondisinya kritis. Agus datang bersama ketiga putrinya. Di depan ruang ICU, Karina menangis untuk pertama kalinya. Dahlia duduk terdiam, menatap lantai. Aluna memeluk tubuh kakaknya, mencoba menahan tangisnya. Agus hanya bisa berdiri. Ia merasa hampa. Laki-laki tua yang telah mempercayainya dengan segalanya kini terbaring di ambang maut. Malam itu, di sela isak tangis, ketiga perempuan itu saling memandang. Karina membuka suara. Aku tidak mau kita saling bermusuhan karena satu laki-laki. Aluna mengangguk. Ayah mengajarkan kita mencintai dengan ketulusan. Bukan dengan rebutan.
Dahlia menatap Agus. Apapun pilihanmu nanti, aku akan menghormatinya. Untuk pertama kalinya, tiga saudari itu berdiri bersama, menyatukan tangan di hadapan pria yang membuat mereka jatuh cinta. Dan saat pagi menjelang, kabar baik datang. Tuan Mahir sadar. Dokter mengatakan keadaannya mulai membaik. Tapi ia butuh istirahat panjang dan tak boleh terlibat dalam urusan bisnis atau konflik keluarga. Agus masuk ke ruangannya. Duduk di sisi ranjang. Kau belum memilih, ya? Bisik Tuan Mahir. Agus menggeleng. Saya masih mencari jawaban. Tuan Mahir tersenyum samar. Mungkin jawaban itu tak harus kau cari di antara mereka, tapi di dalam dirimu sendiri. Agus pulang ke rumah hari itu dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Ia masuk ke kamarnya, menatap cermin, dan berkata pada dirinya sendiri, kau bukan lagi TKI yang dulu dicemooh. Kau sekarang punya kuasa, tapi itu tak berarti kau berhak memiliki semuanya. Dan malam itu juga, ia menulis 3 surat. 1 untuk Dahlia, 1 untuk Karina, 1 untuk Aluna. Isinya hanya 1 halaman. Tapi setiap kata ditulis dari hati. Ia mengetuk kamar Dahlia lebih dulu. Memberi suratnya. Lalu ke kamar Karina. Ia tak bicara, hanya menyerahkan kertas itu. Dan terakhir, ia mendatangi kamar Aluna. Gadis itu membuka pintu dengan mata sembab. Dan saat membaca suratnya, air matanya jatuh perlahan. Dalam surat itu, Agus menulis 1 kalimat penutup yang sama untuk ketiganya. Aku tidak bisa membagi hatiku menjadi 3. Tapi aku akan selalu mencintai kalian dengan cara yang berbeda. Hening menyelimuti ruang tengah di lantai 2 malam itu. Jam dinding berdetak lambat, seolah mengiringi napas orang-orang yang tengah larut dalam gelisah. Di ruang itu, Karina duduk sendiri. 1 tangan menopang dagu, yang lain memegang surat dari Agus. Wajahnya tegas, namun ada luka dalam tatapannya. Dia tidak memilihku. Gumamnya lirih. Bibirnya gemetar, tapi ia menahan tangis. Perempuan sekuat Karina pun bisa hancur hanya karena 1 nama, Agus. Tak jauh dari sana, Aluna menyendiri di balkon kamarnya. Angin malam menerpa rambut panjangnya. Ia masih menggenggam surat yang sama, yang isinya telah ia hafal baris demi baris. Di balik kelembutannya, ia berjuang melawan kenyataan. Ia tahu, hatinya mungkin bukan tempat akhir yang dipilih Agus untuk berlabuh. Tapi ia tetap menyimpan harapan. Meski kecil, meski menyakitkan. Sementara itu, Dahlia justru terlihat berbeda. Ia tidak menangis, tidak meratap. Ia hanya duduk di tempat tidurnya, memandangi surat yang telah ia lipat rapi. Di dalam dirinya, perasaan hangat bercampur nyeri. Agus memang tidak memilih langsung. Tapi dari semua kata dalam surat itu, Dahlia bisa menangkap isyarat bahwa hatinya mungkin saja telah dimenangkan olehnya. Pagi harinya, suasana di rumah besar keluarga Mahir tidak berubah banyak. Semua masih menjalankan rutinitas seperti biasa. Tapi di balik senyum para pelayan dan percakapan ringan yang terdengar di meja makan, ada sesuatu yang berubah di antara 3 perempuan itu. Pemahaman baru tentang bagaimana cinta tidak harus selalu dimenangkan. Agus sendiri memilih untuk tidak muncul pagi itu. Ia menghabiskan waktu di gudang mobil, tempat yang dulu menjadi tempat tinggal pertamanya. Duduk di lantai semen dingin, Agus merenung. Ia mengingat kembali semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari kampung di Indonesia, merantau ke Taiwan sebagai TKI, lalu takdir membawanya ke negeri ini, ke rumah mewah milik Tuan Mahir. Ia datang sebagai sopir pribadi, dan sekarang, berada di posisi di mana 3 perempuan memperebutkan hatinya. Namun jauh di dalam hatinya, ada kerinduan lain yang belum tersampaikan, kerinduan kepada kampung halaman. Kepada ibunya. Kepada sawah dan udara pagi yang belum ia hirup lagi sejak lama. Ia belum pulang. Belum membawa cerita ini kepada mereka yang dulu menangis melepasnya pergi. Siang menjelang, telepon genggam Agus berdering. Nama yang tertera membuatnya tercekat. Ibu. Ia mengangkat panggilan itu. Suara serak ibunya langsung menyambut dari seberang. Agus, kamu sehat, nak? Sehat, Bu. Ibu gimana? Udah makan? Udah, nak. Tapi, ada yang ibu mau tanya. Kamu pulang kapan? Agus terdiam.
Pertanyaan sederhana itu justru menampar kesadarannya. Ia menatap ke langit-langit gudang. Ibu doakan saya. Saya akan pulang. Tapi saya harus selesaikan sesuatu dulu di sini. Ibu doakan kamu setiap hari, Gus. Tapi jangan lupa, rumah selalu menunggu kamu. Setelah menutup telepon, Agus menatap mobil hitam yang dulu biasa ia kendarai. Di sanalah semua kisah dimulai. Di balik kemudi itu, ia pertama kali mengenal Karina, yang dingin tapi peduli. Di kaca spion itu, ia melihat sorot mata Aluna yang lembut. Dan dari jok belakang, ia mendengar tawa Dahlia yang ceria tapi penuh luka. Hari berganti malam. Dan malam itu menjadi titik balik. Tuan Mahir memanggil semua orang berkumpul di ruang keluarga. Dengan kondisi tubuh yang masih lemah, ia duduk di kursi khusus, mengenakan jubah hangat. Ketiga putrinya duduk berjejer, dan Agus berdiri di sisi, agak menunduk. Waktu saya tidak panjang, kata Tuan Mahir perlahan. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin memastikan kalian semua baik-baik saja. Terutama kamu, Agus. Agus menatap pria tua itu. Tuan, saya belum bisa memilih. Saya tak ingin melukai siapapun. Tuan Mahir mengangkat tangan. Kau tidak harus memilih, Gus. Semua mata menoleh padanya. Terkejut. Apa maksud ayah? Tanya Karina, bingung. Tuan Mahir tersenyum. Kalian bertiga sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Agus tidak datang untuk memiliki kalian. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan karena itu, aku ingin memberikan warisan keluarga ini padanya. Bukan karena dia calon menantu, tapi karena dia adalah laki-laki paling jujur yang pernah aku temui. Suasana hening. Agus terbelalak. Tuan, saya tidak pantas menerima itu. Tuan Mahir menoleh padanya. Pantas tidak pantas bukan kamu yang tentukan, tapi tindakanmu yang menjawabnya. Ketiga putri Mahir diam. Tak ada yang protes. Tak ada yang cemburu. Karina akan tetap memimpin perusahaan. Dahlia akan mengelola yayasan keluarga. Dan Aluna, kamu tetap jadi jantung rumah ini. Tapi Agus, aku ingin kamu menjaga semuanya. Menjadi penopang. Menjadi dinding. Tanpa harus memeluk salah satu dari mereka. Agus menunduk. Mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, penghargaan sebesar ini datang bukan karena status, tapi karena kepercayaan. Beberapa hari kemudian, Agus bersiap. Ia mengemas beberapa pakaian dan satu koper kecil. Ia berdiri di halaman depan rumah, memandangi langit sore. Satu persatu, ketiga perempuan itu keluar menemuinya. Aku tidak akan memintamu tinggal, kata Karina. Tapi kalau suatu saat kamu kembali, aku harap kamu sudah tahu jawabannya. Aluna menatapnya sambil menahan air mata. Kau rumah kedua bagiku, Gus. Tapi rumah yang baik pun kadang harus merelakan penghuninya pulang. Dahlia menahan tangan Agus. Aku percaya kamu akan kembali. Entah untuk siapa. Entah untuk apa. Tapi jangan lupa, ada hati yang menunggumu. Agus tersenyum. Kalian semua adalah bagian terbaik dari hidup saya. Tapi sekarang, saya harus kembali menjadi Agus yang dulu. Biar saya tahu, siapa Agus yang sekarang sebenarnya. Mobil berangkat perlahan. Agus melambaikan tangan. Rumah itu mengecil dalam pandangannya. Tapi kenangan di dalamnya membesar dalam hatinya. Di dalam mobil, Agus membuka jendela. Angin musim semi berhembus lembut. Ia menatap jalan panjang di depannya. Jalan pulang. Tapi dalam diam, ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia belum benar-benar memilih. Tapi kini, ia tahu, pilihan itu tidak harus tergesa. Kadang, memilih yang tepat berarti mengambil jarak. Dan di sanalah, di balik cakrawala yang membentang, takdirnya menanti, seperti cahaya senja yang tak pernah benar-benar padam. Agus menjejakkan kaki kembali di kampung halamannya setelah bertahun-tahun meninggalkan desa yang dulu dipenuhi suara gemericik air sungai dan kicauan burung. Udara desa masih segar, aroma tanah basah usai hujan yang lembut membelai wajahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya.
Perasaan campur aduk antara lega, rindu, dan ketidakpastian. Langkahnya mengarah ke rumah kecil di ujung jalan setapak, rumah ibu yang kini tampak lebih ringkih namun tetap penuh kehangatan. Ibu menyambutnya dengan pelukan yang kuat dan mata yang berkaca-kaca, seperti mencoba mengumpulkan waktu yang hilang. Agus membalas pelukan itu, merasakan semua kerinduan yang terpendam selama ini. Di dalam rumah, perbincangan mengalir tentang masa lalu, tentang bagaimana Agus dulu berjuang di negeri orang, tentang doa dan harapan yang selalu menyertai setiap langkahnya. Ibu tak pernah bertanya soal harta atau status, yang dia inginkan hanya kebahagiaan anaknya. Malam pertama di rumah itu, Agus duduk di beranda sambil menatap bintang. Ia teringat 3 perempuan yang pernah ia cintai dengan cara yang berbeda, yang ia tinggalkan tanpa jawaban pasti. Haturnya penuh dengan tanya, apakah suatu saat mereka akan mengerti alasan di balik kepergiannya? Keesokan harinya, Agus berjalan menyusuri sawah. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya, Pak Surya, yang kini menjadi kepala desa. Pak Surya menyambutnya dengan senyum hangat dan cerita tentang perubahan desa, tentang bagaimana warga setempat menanti kabar Agus selama ini. Selama ini kami bangga denganmu, Agus. Tak peduli kau jauh, namamu tetap harum di sini, kata Pak Surya sambil menepuk bahu Agus. Agus tersenyum, merasa berat sekaligus ringan. Berat karena beban masa lalu, ringan karena diterima kembali di kampung halaman. Hari-hari berlalu, Agus mulai membangun kembali kehidupannya di desa. Ia membuka sebuah bengkel kecil di dekat pasar, menggabungkan pengalaman teknisnya dengan semangat baru. Warga sekitar datang menghampiri, bukan hanya karena jasa bengkel, tapi juga karena mereka melihat sosok Agus yang rendah hati dan tulus. Di tengah semua itu, Agus juga sering membuka surat-surat dari ketiga perempuan itu. Surat yang berisi doa, rindu, dan harapan. Ia sadar, walau ia pergi, ikatan itu belum terputus. Suatu sore, saat sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel, seorang wanita datang membawa sebuah amplop. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai sahabat Dahlia. Ia menyampaikan pesan dari ketiga perempuan itu. Kami ingin kau tahu, Agus. Kami merindukanmu. Kami menerima keputusanmu. Tapi kami berharap suatu hari kau bisa pulang bukan hanya ke desa, tapi juga ke hati kami. Agus menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto ketiganya dengan senyum yang tulus, serta surat yang berisi satu kalimat, kami percaya pada jalan yang kau pilih. Air mata jatuh dari sudut mata Agus. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Cinta tidak selalu harus berakhir dengan memiliki. Kadang, cinta adalah melepaskan dan memberi ruang untuk tumbuh. Malam itu, Agus duduk di kursi kayu tua, menatap langit penuh bintang. Ia berbisik pada diri sendiri, aku mungkin belum menjadi sultan seperti di cerita-cerita, tapi aku telah menemukan harta yang lebih berharga. Kejujuran, cinta, dan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Lambat laun, Agus mulai menulis sebuah surat panjang. Surat yang ia kirimkan kepada ketiga perempuan itu. Surat yang berisi segala rasa yang selama ini tersembunyi, permintaan maaf, dan harapan. Surat itu menjadi awal dari babak baru. Babak di mana Agus bukan lagi sekadar pria yang menjadi sopir pribadi orang kaya, atau pria TKI yang berjuang mencari tempat di dunia. Ia menjadi manusia yang utuh, menerima masa lalu, menjalani hari ini, dan merancang masa depan dengan penuh keteguhan. Dalam setiap kalimat yang ia tulis, terdengar suara hati yang tulus, bahwa cinta tidak harus menjadi beban, bahwa hidup tidak selalu harus memilih antara yang satu dan yang lain, karena terkadang, kebahagiaan terbesar adalah saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Malam itu, di rumah kecilnya di desa, Agus menutup matanya dengan senyum kecil. Masa depan terbentang di depan, penuh misteri dan harapan.